Annyeonghaseyo, ya Annyeonghaseyo. ampun. Ketemu lagi dengan aku Lutfi di video aku yang kayaknya tuh video ke mungkin lebih dari 30 kali ya, Kak. Iya. Jadi sebenarnya dulu tuh aku sempat memulai video ini tuh dari tahun 2018. Wow. Cuman karena sempat ada COVID dan sebagainya, jadi Vakum dulu. vakum dulu atau dalam kalau di bahasa K-popnya hiatus dulu. Oke, gitu ya. hiatus dulu. Ya. Jadi buat teman-teman atau Yorobun semua yang belum subscribe YouTube channel aku, silahkan subscribe karena insya Allah dengan banyaknya subscribe dan makin meningkatnya viewers dan juga subscriber, aku akan rajin terus bikin video tentang K-pop. Jadi buat Yorobun yang suka banget sama K-pop, drama Korea atau yang berhubungan dengan Korea, jangan lupa untuk subscribe, komen dan juga like YouTube channel aku. Gitu. Mantap. Ya, dan di hari ini alhamdulillah juga aku seperti biasa nih ya Yorobun, aku tidak pernah sendirian. Anjay. Jadi aku selalu kedatangan teman-teman yang memang satu frekuensi gitu ya, kayak satu frekuensi yang dimana kita akan membahas tentunya mengenai K-pop hari ini ya. Terutama mungkin yang teman-teman nanti ngerasa Gen 2, Gen 3 itu akan sangat amat relate banget dengan tema kita di hari ini. Kita akan ngomongin apa, dan sebelum kita masuk ke temanya, kita akan berkenalan dulu. Siapakah sosok di samping saya ini? Ya, ini bakal seru banget karena kita sempat ngobrol beberapa kali juga nih ya Yorobun, yang ternyata beliau ini hasanah K-popnya luar biasa. Hasanah Muslim banget. Jadi hasanah K-popnya tuh luar biasa. Nggak bisa dibilang kaleng-kaleng juga nih ya ngobrol kita di siang hari ini, karena mudah-mudahan aja bisa sedikit mengembalikan kenangan-kenangan para K-pop Gen 2, Gen 3, Gen 4 setelah ngobrol dengan pakai satu ini. Boleh dong kenalan dulu, Kak? Oke, boleh. Ya, halo semuanya Yorobun. Aku Murfit, biasa dipanggil Indo juga. Kalau di dunia kerja mungkin Murfit ya, karena nama aku aslinya Murfindo gitu. Murfit atau Indo. Pekerjaan fotografer sebenarnya. Cuman belakangan ini per tahun 2024 lagi coba ke bidang public speaking sih. Karena biasa ngisi workshop juga sebagai fotografer gitu. Makanya kemarin kebetulan bikin channel YouTube, mulai TikTok juga, mulai public speaking, bahas-bahas K-pop. Tapi di IG sih lebih bahas fotografi gitu ya. Jadi ada IG, ada TikTok, ada YouTube gitu. Ya, mungkin itu sih. Oke. Berarti kita bisa bilang Kak Indo aja kali ya, mungkin lebih akrab ya. Kak Indo ini adalah seorang fotografer, ya, terus juga konten kreator juga, dan juga public speaker juga. Jadi tidak hanya sebagai fotografer aja. Dan mungkin juga kalau misalnya teman-teman nih pengen lebih kenal lagi dengan Kak Indo, nanti aku bakalan simpan juga link dan juga Instagramnya ya, biar lebih kenal. Semua gitu, platform sama kok namanya. Sama ya, nanti aku bakal simpan di bawah. Ngomongin juga tentang fotografer, terus juga tadi ada konten kreator, ada juga public speaker gitu ya. Itu agak sedikit, menurut aku agak sedikit beda nih, ya. Karena fotografer jelas sebagai orang yang seni gitu ya. Terus kalau public speaker, aku juga kebetulan di dunia public speaker yang memang lebih komunikasi gitu ya. Terus tadi konten kreator. Nah, kira-kira itu nyambunginnya gimana tuh, Kak? Antara tiga aspek itu, Kak. Jadi kan dulu emang awalnya sebelum kenal dunia foto itu, aku emang seneng musik. Dari zaman aku sekolah emang hobi banget musik. Tapi baru kenal K-pop pas kuliah. Gitu 2017. Berarti udah masuk Gen 3 kali ya? Gen 3 akhir lah. Tapi yang disuka dulu pertama kali itu Gen 2 justru. Yaitu SNSD. Yongwoni. Iya. Nah itu makanya kayak wah, berarti emang aku salah nih, harusnya sukanya lebih dulu gitu kan. Nah terus karena aku suka musik juga, karena di seni, di visual gitu, waktu itu kebetulan ada acara Yuna Innisfree. Kan. Wow. Nah, terus si teman tuh bilang, "Dok, lu kan seneng Yuna nih, masa lo nggak datang sih?" Ini pertama kalinya banget. Jadi waktu itu langsung searching, dapat gimana dapat tiketnya, beli atau gimana. Langsung ada tuh orang kayak ditunjukin tuh, ini rezeki nih. Udah langsung aja gas kan. Jadi berapa hari kemudian langsung berangkat, ya udah ketemu langsung. Dan di situ juga dulu tuh gini, Kak, kebijakannya lebih enak sih sebelum COVID itu. Gara-gara kita boleh penonton biasa boleh bawa kamera. Sekarang kan nggak boleh kan, mau konser, fan meeting nggak boleh. Kalau dulu tuh boleh. Gitu. Jadi aku bawa kamera gitu kan, pakai lensa yang zoomnya full itu. Makanya aku langsung ya banyak tuh foto-foto Yuna
di aku tangkap kan. Wow. Iya gitu, terus dari situ kan aku merasa ya ada untungnya juga jadi fans K-pop, kita bisa ngambil gambar juga gitu kan. Terus suka musik juga, kalau mereka perform kan kita juga ini kan. Nah terus baru mulai nonton konser di tahun 2019 SKF Kak, Super K-pop Festival. Nah itu aku coba-coba doang sih, seadanya aja lah, nabung gitu kan. Kesampaian alhamdulillah kan. Jadi udah di situ seru juga ya nonton konser ya, kayak kita yang biasa ngeliat video klip di YouTube terus ini nonton langsung dengerin langsung vibing gitu kan. So kalau artis Indonesia kan ya beda gitu kan. Betul. Lebih stage presence mereka tuh lebih beda gitu sih kalau artis luar gitu. Jadi kayak dari situ kerasa seru nih gitu. Akhirnya makin lama jajal juga bikin konten-konten, karena awalnya kan bikin konten fotografi kan. Dari situ seru juga nih gitu kan. Jadi ada hubungannya juga, bisa relate. Gara-gara kan kayak mereka kan di industri entertain kan, terus juga bekerjanya sebagai seniman kan, artis dan sama. Jadi kalau misalnya kita sama-sama di industri seni itu bisa aja ada hal yang relate. Makanya aku nyambunginnya di situ. Ya nyambunginnya. Jadi abis COVID itu makanya aku coba hubungin konten semuanya yang berhubungan dengan aku, itu hubungin ke satu konten. Kayak foto, musik sama visual K-pop gitu, bisa nggak sih gitu? Tapi tantangan sih kan, karena ada satu influencer yang emang aku kiblatnya ke dia. Gitu. Dan dia juga basicnya fotografer dan berhasil, dan K-popers juga. Jadi kontennya tuh aku spill ya, foto-foto kerjaannya, kesehariannya, sama konser. Tapi followers tuh nggak berantem Kak, justru kayak aman gitu ya. Aman gitu loh. Kalau dia lagi nge-share konser, orang-orang yang lain pengen kehidupan dia sebagai fotografer mana nih gitu. Atau sebaliknya gitu. Jadi kayak dengan sabar gitu. Followersnya kebentuk, ekosistemnya kebentuk, tapi nggak jadi masalah gitu. Kalau boleh tahu siapa nih? Ada kiblatnya nih Kakak. Fotografer di Korea. Tapi dia basicnya emang moto ini sih, pre-wedding gitu-gitu. Tapi kan karena di Korea, jadi kayak orang tuh kepo kan, spot-spot di sana, terus model-modelnya gimana gitu kan. Terus beberapa di antaranya juga dia suka nonton konser gitu loh. Kayak rajin gitu sih. Dia nabung dari ini kan. Terus ya excited aja orang-orang gitu loh, konsernya mana nih. Kebetulan dia ini juga boy band gitu. Oh gitu. Jadi followersnya banyak, boy band gitu. Jadi followersnya banyak cewek. Paham. Nah itu sih yang bikin seru. Aku juga nggak nyangka Kak, baru-baru ini juga di TikTokku, ternyata viewersnya banyak kan cewek. Pasti sih. Kan ada gender tuh, male sama female. Female tuh lebih banyak, 72%. Gila kataku, ini cewek-cewek sih itu. Biasanya kalau IG kan kalau cowok, ya cowok juga gitu. Gitu sih. Dan aku juga sebenarnya ini ada fun fact juga nih ya, mungkin buat nanti teman-teman di sini kayak kok bisa kenal nih dengan Kaido. Sebenarnya aku juga dulu kayak nemu lagi ya, maksudnya kayak kan di explore tuh suka muncul tuh ya, kayak maksudnya orang-orang yang random gitu lah. Tiba-tiba aku tuh ngeliat Kaido tuh feeds-nya bagus banget gitu, yang memang aku lihat tuh tentang fotografi memang awal. Aku nggak nyangka juga kalau Kaido sebagai K-popers guys. Jadi awalnya tuh aku lihatnya tuh, ini kontennya tentang feeds-nya tuh apa ya, bahasanya tuh estetik lah gitu ya. Terus udah gitu warnanya tuh yang kayak monokrom gak sih? Kayak hitam putih gitu ya, abu-abu gitu kan. Itu tuh kayak ini kalem banget. Dan di Bandung banyak ekspor itu di Bandung. Jadi kayak wah kayaknya ini kalau kita coba approach kayaknya bisa nih, mudah-mudahan gitu kan. Ternyata alhamdulillah Kaido responnya bagus juga nih ya Robun, bener-bener di komen dibalas tuh. Terus gitu kayak nggak lama kok tiba-tiba Karina nih banyaknya, kayak benar kok ada Karina gitu ya, muncul banget. Dia sering banget nge-tag Karina guys ya, kan SM Stan. Nah kayak awalnya jadi bertanya-tanya dong kayak ini orang tuh apa gimana gitu kan. Nah disitulah kita mulai ngobrol-ngobrol, ketemu dan alhamdulillah jadilah kita hari ini. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa aku ajak Kaido main-main nih ke YouTube channel aku, yang dimana tadi udah dijelasin nih ya, sebenarnya awal K-popnya itu adalah dari Gen 3 dulu, terus nyambung ke Gen 2. Oh Gen 2 dulu ya? Sebenarnya Gen 2 dulu ya, yang tadi SNSD itu. Hubungkanlah ke Gen 3 yang ternyata memang relate juga tuh sebagai pekerjaan fotografer yang memang di dunia nyatanya pun dia foto langsung idol-idol K-pop. Dan aku dengar juga sempat nonton beberapa konser dan ketemu juga sama beberapa member SNSD nih guys. Ini kayaknya aku yang akan jadi hal yang akan aku bahas terus. Ngomongin tentang boy band sama girl band juga nih. Kira-kira ada berapa banyak sih Kak girl group atau boy group yang di follow lah atau di stand lah gitu? Wah banyak banget sih Kak.
Dimulai dari Gen 2 berarti ya? Dimulai dari Gen 2. Kayaknya kalau Gen 2, Gen 3 hampir semuanya. Gen 3 sih kayak hampir semuanya. Hampir semua, karena memang awalnya mungkin tadi iya kan zamannya Gen 3 ya, 2017 tuh kan. Lagi baru pada debut gitu-gitu kan. Nah, biar ini dong Kak, biar sedikit di-spill gitu. Gen 2 siapa aja? Gen 2 SNSD, SM Stan lah, SM Stan. SM Stan, oke. Kalau di luar SM paling JYP, Miss A, karena aku suka Suzy. Oke. Miss A, 21 paling. Kalau boyband Big Bang juga ngikutin. Terus 2PM. Ya. Terus yang aja Suju lah ya. Pasti ya. Kara, terus Nanyuzis juga yang ini yang ada rated juga aku ngikutin. FX, terus Aping juga. Wow. Banyak sih. Kayaknya kalau kita bedah tuh akan amat sangat panjang ya Rebun. Jadi kita akan sedikit cari yang kita akan kerucutkan gitu ya. Boleh ini gitu. Berarti Gen 2 udah, kalau Gen 3 Kak? Wah, Gen 3 kayak dari awal BTS EXO itu ngikutin semua sih sampai bener-bener dari awal. NCT ya 2017 tuh kayak yang underrated tuh aku ngikutin sih kayak siapa aja tuh? Oh iya, terus On Off gitu-gitu boyband kan, terus girl band yang udah bubar-bubar Gogudan. Terus gitu-gitu Mamamoo, Oh My Girl, semua ngikutin sih. Berarti Ayawa juga ngikutin ya? Ayo jelas dong. Sejong. Mungkin kalau bisa ngomongin produce, kayak nyambung juga nih. Nyambung, bisa. Seru banget ya. Oke, jadi tadi banyak banget girl band sama boy group ya yang memang di follow sama Kak Ido. Ya diikutin juga. Bahkan lagu-lagu udah pasti banyak yang tahu. Iya, pasti. Banyak yang tahu. Dan dari 2017 sampai sekarang 2025, berarti hampir kurang lebih 8 tahunan ya. Dan banyak juga nonton konser ya. Ada pengalaman nggak nih? Pengalaman yang paling berkesan selama hampir 8 tahun sebagai K-popers? Yang awalnya fotografer, tiba-tiba jadi K-popers. Yang pasti yang pertama dinotis sama Bias sih. Itu dia sih kan. Karena gini, dulu kan 2017 kan aku sowan baru banget tuh kan. Sedangkan mereka debut 2007, 10 tahun kan akhirnya. Kayak bahkan banyak diantaranya sowan yang udah lama aja belum berkesempatan gitu ketemu sama. Ini. Udah jauh-jauh ini. Kayak pun gitu kan. Belum pernah. Jadi aku kayak, ini kalau rezeki ya udahlah gimana gitu kan. Mungkin lah gitu. Akhirnya kayak dinotis beneran gitu. Soalnya kita itu tuh bukan fan meeting sih, kayak launching gitu sih. Kayak jadi pembicara gitu kan. Dan audiens tuh boleh maju-maju Kak. Nggak dilarang sama panitianya. Itu 2017 ya? 2017. Dan itu benar-benar kita di aula gitu, di hotel Pullman kalau nggak salah. Terus audiens itu pas Yuna ngomong, kita boleh maju-maju, moto bawa kamera boleh maju gitu. Jadi kayak lebih dekat. Bahkan ada sampai yang nyapa, Yuna, hai, dibalas langsung depan HP-nya. Gila anjir. Itu gila banget sih gitu. Jadi kayak ya pertama di notice bias, terus yang kedua mungkin dapat relasi dan audiens dari luar foto kan, pastinya kan, apalagi pas aku bangun TikTok, YouTube, nge-share fancam gitu, banyak yang suka, alhamdulillah kayak fancamannya rapi gitu. Nah soalnya tadi yang kiblatku di fotografer Korea tadi, dia fancamnya bagus Kak, karena basicnya emang pengambil gambar kan, video gitu, jadi tangan tuh nggak shaking gitu loh, jadi benar-benar still gitu, bagus sih, makanya aku belajar dari situ, belajar dari dia juga gitu. Terus ya alhamdulillah sih sejauh ini kan bisa kenal kakak gitu kan, di luar yang orang seninya gitu kan, orang fotonya gitu kan. Jadi ya memang rata-rata ini sih. Kebetulan baru-baru ini juga tahun kemarin ngikut ini fandom ya di Bandung gitu, yang misalnya seneng saat nge-stand apa, aku coba ikut acaranya event. Akhirnya kemarin nonton konser tuh barengan, konvoy dari Bandung. Dari Bandung ya. Kan di nonton tuh kan ketemu orang random aja kan, itu kita kenalan. Next konser ada lagi ketemu lagi. Ini aja relasi ya. Berarti tadi selain di notice sama bias, terus juga punya kenalan relasi gitu ya. Gitu kan. Dan itu seru banget guys, kalau misalnya mungkin dari teman-teman yang pecinta K-pop gitu ya, apalagi yang dari zamannya Gen 1, Gen 2 kayaknya udah ini bakalan ngerti banget lah feeling kita gitu ya, kayak bisa ketemu dan bisa menjalin pertemanan yang memang jadinya itu long lasting gitu ya, Mungkin sama juga dengan hal di luar itu kali ya Kak, maksudnya nggak harus di K-pop gitu, maksudnya di hal bidang apapun, kalau misalnya kita ketemu circle yang memang sesama suka di bidang itu, pasti akan seru gitu ya, kayak apalagi ini kita ngebahasnya K-pop yang kayaknya mau ngebahas dari tahun 2000 juga, dari zamannya apa tuh HOT, dari zamannya SES juga kayaknya nggak akan habis gitu kan. Mungkin juga teman-teman kalau yang punya pengalaman di Gen 2 atau Gen 1 boleh komen di bawah aja ya, atau mungkin juga nanti kalau pengen kenalan lagi dengan Kak Ido, pengen ngobrol, pengen kayak Kak aku nanti graduation nih pengen difotoin, nah boleh tuh, kebetulan lagi boleh ya.
Jadi nanti boleh komen-komen di bawah aja ya. Ngomongin juga tentang project tadi nih. Iya. Kira-kira dalam waktu terdekat ini ada nonton konser lagi atau mungkin ada rencana apalagi nih Kak? Terutama yang berbau K-pop. Ya kalau sekarang sih malah lagi ngerjain banget TikTok. Karena nge-review semua ini kan. Misalnya ada yang baru nih, MV baru atau apa. Tapi random sih, nggak harus dikejar hari itu. Kan karena kemarin kan misalnya Rose kan ngeluarin lagu buat Messi. F1 Messi itu kan, langsung aku buru-buru tuh bikin kan. Wah suka nih, ternyata banyak yang komen juga gitu. Kayak misalnya kemarin di SM Town live di Meksiko, baru banget ya. LA, ini aku pengen bikin lagi. Kalau buat konser paling deket bulan depan, Baby Monster. Iya. Baik. Itu terus katanya kemarin Karina juga bakal diundang MLB tuh, acara apa ya? Itulah di sebagai BA-nya katanya. Terus juga bakal world tour dia kan bulan Juni. Ya semoga ada Jakarta sih. Mudah-mudahan semoga bisa nabung dan ya ketemu lagi. Tapi itu sih Kak, kalau nonton konser tuh kayak kita nambahin confident di diri juga sih. Gara-gara dulu kemarin ada yang ngomen kan, aku kan sempet kayak bikin konten kepedean gitu sih. Dia kok notice aku mulu ya gitu loh. Terus ada yang ngomen, itu mah karena kalau misalnya idol kan ya selain kita lah manusia juga kan. Kalau misalnya dia ngelihat kita terus ya artinya dia apal sama kita. Iya, gitu. betul. Nah, itu sih yang bikin rasa percaya diri lebih, dia tahu aku nih gitu. Jadi mungkin aku bisa nangkepnya itu berarti jadinya tuh kayak apa ya, semacam kita tuh jadi lebih, selain lebih pede, berarti kan maksudnya kebayang gitu feeling kita ini sebagai penggemar gitu ya, bisa nggak harus di gini-gini deh, disapa juga kayak di hi doang. Kita lagi megang handphone nih, terus tiba-tiba dia ngeliat handphone gitu tuh kayak itu kebayang sih feelingnya gitu kan. Dan itu yang mungkin jadi menambah rasa apa ya, aku nggak tahu sebenarnya jelasinnya gimana, tapi mungkin secara emosional tuh kayak oke gitu, gue di notice nih gitu. Ada rasa puas. Iya, ada rasa puasnya gitu. Nah, itu maksudnya ada rasa kepuasan yang nggak bisa diungkapin juga gitu kan. Benar sih Kak. Jadi aku ngerti sih, walaupun aku belum pernah nih kayak nonton konser atau fan meeting, tapi kayak aku tahu gimana feelingnya. Dan juga nih ya Rebun, ini fun fact juga, Kak Ido ini selain tadi udah ketemu sama Yuna, udah ketemu lagi sama siapa aja Kak? Jessica dan coba Kak? Saya satu juga. 3 orang tuh Kak? 3 orang, satunya siapa ya? Siapa kayak Yuna, Jessica, Taeyeon. Tapi kemarin gak nonton Kak, The Tense. Di Out of Love aku nonton ya. Nah, Taeyeon tahun berapa? 2023. Baru berarti ya? Oke, yang kemarin kan? Sayang banget gak nonton. Iya sih, itu lumayan ramai juga sih. Ramai banget. Terus yang Jessica tahun? 2019. Nah, itu kita sempat bahas juga tuh guys, sebenarnya kayak sebenarnya sebagai Sowon tuh kayak ketemu 3 member yang wow gitu, luar biasa gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya awalnya tuh kayak nggak sengaja gitu kan. Maksudnya kayak nggak niat ketemu juga kan Kak. Bahkan ada beberapa cerita juga nih dari Kak Ido yang apakah soal tiket itu Kak? Apa? Yang tiket itu? Ya kamu sempat kayak ada something lah dengan tiket. Oh iya, ada pengalaman buruknya juga. Nah, ada juga pengalaman yang kurang enak nih. Mungkin kalau misalnya Kakak bisa share gitu Kak tentang pengalaman buruknya. Ya, salah satu ada tipu sih. Nah, itu kayak fake gitu kan. Kayak aku terlalu ngebet banget beli itu. Tapi aku udah pengalaman hidup juga mungkin Kak. Kalau misalnya dipersulit itu bukan rezeki kita gitu. Jadi nggak usah dipaksain. Kalau misalnya ada tanda-tanda kayak wah ini susah banget nih dapetinnya. Ya udah itu bukan rezeki berarti. Nggak usah dipaksain. Kayak kemarin aku belajar dari penipuan itu ya emang bukan rezekiku. Akhirnya kemarin datang lagi rezeki baru, akhirnya beli yang murah. Kan itu soalnya yang mahal tuh, lumayan kan, ketipuan. Aku ngebet banget. Akhirnya udah beli yang murah, empatin yang murah. Gitu. Nah. Dan tapi akhirnya gara-gara aku kasar kan, walaupun yang murah juga maksa kan, dapat yang zoom juga gitu loh. Kayak porsi penonton itu jauh banget, terus kehalangan. Wah udahlah. Ya udahlah ya. 2023 tuh pengalaman. Kayak aku ngerasa wah kayaknya nggak bakal gini lagi deh, pelajaran lah. Pelajaran banget gitu. Jadi memang juga sebenarnya di balik cerita kita nih yang seru-seru juga ada juga nih cerita yang kurang enak lah gitu ya. Tapi itu mudah-mudahan jadi pembelajaran juga buat Kak Ido dan semua nih, terutama yang memang mungkin terutama untuk anak-anak K-pop di baru-baru ini kali ya. Sekarang gen apa sih Kak sebutnya? Gen 5 tuh apa? Ya Bemon itu. Gen Alpha ya. Jadi maksudnya kita perlu banyak belajar juga dari teman-teman yang ya gen 2 lah ya gitu, bahwa tidak ya mungkin sekarang tuh lebih mudah, tapi kan maksudnya ya menghindari kemungkinan hal yang kayak tadi gitu, penipuan lah, terus kayak
sebenarnya penipuan tuh kayak hal yang paling utama nggak sih dalam K-pop? Maksudnya dalam segi penjualan, penipuan tiket lah, album lah, lightstick lah, banyak gitu sih, kan banyak banget. Jadi coba untuk cari trusted, just tip yang terpercaya gitu loh. Ya Robun, ya gimana caranya? Pokoknya mudah-mudahan kita semua terhindar ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wih seru banget tuh. Ya ini tuh kayak obrolan tuh kayak baru 2%-nya gitu loh. Ya, panjang banget Kak. Masih banyak banget yang bakalan kita bahas sama Kak Ido, terutama dalam K-pop ya. Dan kebetulan juga sebenarnya Kak Ido ini nggak cuma K-pop, beliau juga suka drama. Iya ya kan, nonton drama juga. Jadi bakalan banyak banget yang bakalan dibahas. Tapi biar panjang nih ya, kayak kita mungkin bisa bahas di video selanjutnya. Ya kayak mudah-mudahan. Dan sebelum kita closing, ada nggak statement yang mau dikasih dari Kak Ido nih sebagai K-popers 8 tahun? 8 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Ya, ada Kak? Boleh disampaikan Kak? Paling kalau aku sih gini, aku kan dari kecil juga kalau ngefans sama sosok atau public figure gitu, itu tuh aku bener-bener bukan karena ini ya, mungkin kita emang sebagai laki-laki gitu ya, makhluk visual kan, emang ngelihat cantik atau enggak. Betul. Cuma di balik itu tuh aku ngutamain banget yang namanya talent, gara-gara mereka idol kan. Jadi kemampuan bernyanyi, kemampuan mungkin dia kalau sebagai aktris acting gitu, itu aku lihat juga. Karena mungkin patokanku SNSD kan, jadi benar-benar vokalnya tuh oke banget kan. Jadi ya udah semuanya balik lagi harus bisa nyanyi. Betul. Makanya mungkin ultimate biasku tuh bisa dibilang ya mungkin sekarang Karina. Cuma kalau dari segi aktris yang emang idol juga Suzy gitu. Jadi ya let's say gini, dulu aku pertama emang awalnya sukanya Yuna gitu. Cuma mungkin lebih nge-explore lagi, ternyata banyak nih yang kalau Yuna kan posisi dia SNSD kan dancer kan. Dia vokalnya tuh visual lebih visual gitu. Visual. Dia vokalnya lebih ke sub vokal kan, bukan lead vokal gitu. Makanya pas aku lihat, oh ada Suzy, ada Nana gitu kan. Wah itu kayaknya lebih oke nih dari segi nyanyinya. Makanya aku bisa ultimate banget tuh ke Suzy gitu. Makanya kayak dia ininya bagus, terus juga cara dia nge-treat fansnya, terus rekan kerjanya di acting itu di drakor gitu bagus gitu ya. Makanya kalau bisa Karina acting juga bakalnya kayak Karina sih, ultimate deh gitu kan. Jadi mungkin pesanku sih ya kita nggak harus sembarang nge-stand idol karena apa sih Kak, lebih ke karena apa gitu. Jangan kan dia cantik, dia ganteng gitu. Kita nge-stand. Terus ada alasan di baliknya. Betul. Balik lagi ke alasanku sejak kecil dulu, aku kan dulu ngefansnya sama musisi gitu kan. Kalau di lokal mungkin ya let's say Mahalini, Raisa gitu ya. Kayak gitu-gitu, Isyana. Karena dari segi ini juga vokalnya juga bagus, karakter sih Kak. Makanya mungkin kalau dia SNSD bias gitu kan, Jessica. Iya, karena suara dia tuh nasal. Itu sedih banget sih Kak. Karena aku suka 2017 Jessica udah out nih gitu. Tapi dari segi bernyanyi kayaknya dia nggak ada yang bisa ganti sih di SNSD karena dia lebih ke nasal gitu kan, suara-suara sengal, berkarakter gitu. Kalau Taeyeon kan bulat dan clear gitu kan, strong. Tapi kalau Jessica itu berkarakter, bahkan bisa nyanyiin Taeyeon tapi dengan cara yang berbeda. Betul, setuju. Aku suka kalau di grup lain kayak Rose, terus kayak Ahyo. Karakter ya suara gitu ya. Makanya aku suka gitu. Jadi kayak kalau ngelihat Suzy sama Karina tuh punya kemiripan, mereka sama-sama husky. Kayak ada deep berat gitu sih. Makanya ketika nge-hit low notes itu dia bagus. Dapat banget ya. Kayak ada desahan-desahannya gitu. Gitu sih. Setuju. Jadi kayak kita harus minimal ada hal lain yang menginspirasi kita. Betul. Aku sebenarnya dulu basicnya seneng musik gara-gara main gitar Kak. Tapi ya bisa dibilang nyanyi bisa doang, cuma nggak bagus gitu. Tapi dari ngelihat idol-idol kita hobi nyanyi, suaranya bagus, itu menginspirasi kita juga buat kayak effort lah. Ya kalau lagi kita nyanyi gitu kan, lebih menginspirasi juga gitu. Jadi carilah yang bisa menginspirasi gitu. Dan tentunya juga selain menginspirasi bisa membuat kita lebih berkembang. Iya benar Kak. Ya nggak? Karena gimana pun kita kan ngefans nih. Ngefans itu betul karena apanya nih kita ngefans gitu. Jadi biar kita juga lebih berkembang di dalam bidang apapun gitu. Jadi nggak cuma kita ngebahas K-pop aja nih, misalnya olahraga, terus juga misalnya tentang makanan juga kan pasti kalian juga punya bias lah gitu atau punya idola. Jadi sekali lagi buat Yorobun semua nih yang terutama mungkin yang baru-baru atau mungkin juga yang baru subscribe ya. Harus
lebih bijak aja gitu dalam. Oh ya mungkin satu lagi Kak. Boleh. Kan kalau mungkin teman-teman ada yang seneng boy band gitu kan. Nah kalau di fotografi kan sebenarnya NCT si Jaemin itu kemarin ngadain exhibition kan foto. Nah itu aku berharap nih kalau ada cewek idol kayak gitu pasti keren banget. Keren banget ya. Soalnya aku juga nge-stand ini Kak, Kim Min Joo Aizwan. I know. Kan dia hobinya fotografi juga kan gitu. Makanya kataku wah ini kalau Min Joo bisa sampai segitu itu keren sih. Soalnya dia kan sekarang fokusnya ke acting kan. Si Min Joo tuh nggak mau jadi idol lagi kan. Makanya ke drama-drama gitu. Tapi di samping itu dia di sela-sela di bubble di gitu sering ngepost foto gitu kan kayak masih tersalurkan aja hobinya gitu. Betul. Nah itu sih Kak. Keren ya. Iya jadi ada benar-benar yang sehobi lah keren banget sih gitu. Seru banget. Tuh udah tadi ngomongin Aizwan juga. Jadi pokoknya kalau misalnya teman-teman pengen kayak udah balik lagi di video aku sebagai narasumber gitu ya. Komen di bawah aja kira-kira nanti di video selanjutnya kita enaknya bahas apa ya. Gitu. Bahas aespa bisa ya kan. Bahas Baby Monster bisa. Baby Monster bisa. Atau Heart to yang baru. Heart to Heart ya kan. SM bahas Carmen ya. Buat lebih detail lagi seperti apa, karena beneran deh ya Rebun kalau misalnya kenal sama Kak Idon ya, itu beneran si idolnya dibedah banget gitu ya, beneran dibedah dari mulai skillnya, konsernya, terus juga kayak kalau apa namanya kalau misalnya di drama juga dibahas actingnya, jadi bakalan seru banget ya Kak Ido. Sebelum closing aku mau ucapin terima kasih juga buat Kak Ido yang sudah hadir ya. Sama. Akhirnya kita jadi juga ya bikin video ya. Jadi dong. Jadi karena udah beberapa bulan kita ini Kak ngomongin ini. Iya, paling sebulanan lah. Sebulanan ya. Karena kita juga sebelumnya sempat ketemu dulu nih ya Rebun untuk memastikan orangnya real nggak ya gitu. Ya ternyata kan tipu ya kan ya. Iya, bisa. Alhamdulillah real gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Ido udah mampir. Mudah-mudahan nggak kapok, nggak bosan ya Kak Ido. Malah saya kurang sebenarnya. Kurang ya? Iya, sebentar banget. Memori. Memori. Boleh. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman juga buat Yorobun yang udah nonton video aku kali ini. Semoga bisa menginspirasi juga nih ya buat teman-teman semua, terutama dalam K-pop nih ya Yorobun. Sekali lagi harus lebih bijak aja ya. Jangan lupa untuk likes, komen yang membangun dan juga share ke teman-teman Yorobun videonya kalau misalnya suka, dan kita kembali lagi nanti insya Allah di video selanjutnya. Terima kasih Yorobun. Kamsahamnida. Sayonara.